Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kita ya di channel Mister Tio. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa berbincang-bincang lah dengan Akang ini ya, yang dimana si Akang ini dekat ya lokasinya kan dengan tempat yang akan kita tuju ya, yaitu tempat yang akan kita tuju sekarang ini yang bernama sebuah batu ya, gundukan batu, tapi di antara batu itu konon katanya ada yang menghuninya ya. Jadi yang menghuninya itu seperti makhluk gaib kayak gitu ya. Alhamdulillah nih. Mohon maaf ya Kang, sebelumnya ya saya mau bertanya-tanya ya tentang lokasi itu ya, tentang batu itu. Jadi bisa lebih diceritakan lah gitu untuk kondisinya itu, atau cerita dari masyarakat tentang tempat itu gimana tuh? Soal batu yang di sana itu, kalau orang-orang bilang tuh yang sering lewat tuh, sering lihat ada penampakan katanya. Dan pernah juga dulu itu ada seorang paranormal ya, datang ke sini. Katanya di situ tuh ada penunggunya. Dan kebetulan dulu tuh waktu saya dengar itu, saya nggak ada di sini, jadi nggak tahu penunggunya siapa. Jadi pas Akang paranormal itu kesini gitu, Iya. Mau ke sini mungkinnya biasanya sih kalau paranormal kan orang-orang yang pintar gitu kan biasa dapat ilapat ya mungkin. Iya. Kang ya, dapat ilapat untuk datang ke arah sini ya mungkin. Iya. Batu itu jadi Akang itu lagi di kebun gitu ya, lagi di kebun. Saya pas banget dengar orang-orang bilang ada paranormal datang ke sini buat ngecek batu di sana itu. Iya. Dan bilangnya itu batu situ ada penunggunya. Berarti mungkin itu kira-kira terus lama gitu kumaha tuh? Terus selami lumayan lah, sekitar 4 bulan lah, 4 bulan yang lalu itu waktu itu. Nah, saya waktu itu lagi keluar, nggak di sini, nggak kerja di sini, lagi kerja di tempat orang lain kan. Namanya juga kuli kan, nggak selalu di tempat kebun sendiri. Nah, waktu saya ke kebun, nah ada kan yang tetangga-tetangga kan, tengah kebun itu ya, kebun itu ngobrol yang kesini gitu, iya. Mau katanya ada pusaka gitu, iya, pusaka gitu ya. Banyak yang bilang gitu, katanya, Mang, di sana kemarin cina ada paranormal, ngapain kata saya tuh, itu cina mau ngecek, katanya di sana itu banyak pusaka, ada penunggunya katanya. Waktu itu saya nggak ada. Nah udah, cuma banyak yang kesini tuh dulu tuh, banyak yang kesini ngecek. Nah waktu itu waktu pada datang ada, saya lihat benar katanya ada. Mungkin bisa ditunjukkan gitu kan lokasinya di mana, sebelah mana gitu batu lokasinya ada dekat sini, sebelah sini, mau dekat saya anterin mana nih boleh ya udah, iya boleh saya anterin. Jadi yang mana nih Kang, karena ini kan banyak batu-batu. Untuk batunya tuh paling itu tuh, nah iya. Oh itu, yang itu. Nah, ini tas cakat. Tapi ini kan banyak batu-batu juga ya, banyak batu. Tapi yang dominan katanya. Nah, yang dominan itu yang sebelah sini ya, yang banyak orang-orang datang yang sini. Yang ada yang munculkan itu ya. Nah, batunya. Yang ini. Iya. Pas ada saung itu dekat. Ya, yang di depan. Ya. Depan saung. Mau ke sana? Iya tuh. Kita lihat lokasinya.
Jadi lokasi untuk kita sekarang ini sih masih di daerah Garut, masih di daerah Garut. Sekaligus ini berdepatan dengan sananya itu Gunung Pepandayan sebelah kanan, yang di atasnya Gunung Guntur gitu. Gunung Guntur. Ini orang lagi nanam tembakau nih. Kan sekarang lagi musim tanam. Lumayan juga ya. Lumayan. Itunya sebelah sananya. Nah, sebelah sini ya. Oh. Ini yang banyak batu-batu nih. Oh, ini juga berceceran batunya. Tapi yang lebih dominan yang dituju sama orang ya, bagi orang-orang spiritual, katanya yang sebelah sana yang tinggi tuh. Mudah-mudahan kita bisa ke sana malamnya gitu. Oh, malam juga masih explore gitu. Malam juga saya, ini kan siangnya kita survei lokasi. Jadi kalau malamnya ada waktu kan malam, atau siang ada waktu, kita langsung penelusuran malam gitu. Oh, jadi 2 kali ya itu. Saya 2 kali gitu. Nggak capek itu main gini, bikin konten gini. Cari duit. Cari duit. Bagus, beranian malam-malam ke tempat ginian. Wah, Kan, saya mah gak berani. Kan ada, memang kita spesialis ya khusus penelusuran malam lah gitu. Iya. Ngonten malam. Nah, sini, jalan sini. Udah sering itu main malam gitu. Alhamdulillah udah kurang lebih 1 tahun lah. Waduh, udah lama aja. Kurang lebih 1 tahun. Wah, saya mah kalau malam gak kuat, takut saya mah. Ya. Katanya si Akang itu batu yang di daerah yang di sekitar sini sih, yang ada benda-benda itu ya. Tapi sih untuk sekarang sih saya lumayan tempatnya, lumayan auranya gitu lah. Jadi mudah-mudahan lah kita melakukan penelusuran malam. Nah, kita melakukan penelusuran malam di sini bisa tahu ya siapa yang ada di sini, dan apakah benar ada penunggunya, terus yang dikatakan dari para masyarakat ya, terutama narasumber tadi ya. Nah, naik ke atas ya untuk melihat lebihnya lah. Bismillah. Ini yang ada, saya yang pikirkan unik, ini batu kayak kotak nih. Nih kotak, jadi batunya itu udah pada rata batunya rata. Ini kayak khusus untuk tempat duduk tuh, itu pada rata juga tuh, pada rata batunya. Lagi ini yang gede nih, ini jangankan yang gede, yang kecil juga ini pada rata nih. Jadi kayak khusus buat duduk gitu ya. Tapi saya nggak berani ya mendudukinya, nggak berani menduduki. Nih ini juga tuh rata nih, kayak khusus tempat duduk nih. Jadi di sini yang paling atas, ini juga rata nih, semua rata, batunya rata-rata semua nih. Kalau dipikirkan secara logis lah gitu, ini memang aneh ya mungkin kalau dipikirkan secara normal akal kita ya, karena orang juga sih
kalau ngangkat batu segini atau segini mungkin kalau normal nggak bisa keangkat ya. Tapi ini pada batunya pada rata lurus ya. Ini di atas wallahu alam sih. Ini tempat siapa ya yang di atas ini, dan apakah yang di bawah sini tempat duduk siapa ya? Ini kayak memang khusus gitu tempatnya, batunya ini rata. Jadi kayak ibaratnya itu yang di atas itu seperti tempat raja, atau di bawah sini tempat para pengikutnya gitu. Wallahu alam ya, mungkin saya keterbatasan pikiran sama keterbatasan ilmu ya bagi saya ya. Mungkin untuk lebih jelasnya ya, kita insya Allah melakukan penelusuran tempat ini ya gitu. Alhamdulillah, Akang masih menunggu di sini. Akang nuhun ya, terima kasih ya, terima kasih atas informasinya ya. Ya, sama-sama. Tempat ini ya mungkin udah lumayan jelas juga ya tentang informasi di sini, tentang gimananya ya. Insya Allah ya untuk Kang doain untuk malamnya supaya kita bisa melakukan penelusuran malam ya di sini, cari tahu tentang tempat ini ya. Terima kasih ya Kang. Ya, sama-sama. Ya mungkin itu ya teman-teman, survei kita kali ini di batu yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata ya di sini, masih di sekitaran Garut. Terus dukung channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya ya, di tempat penelusuran kami yang lainnya ya. Mungkin saya akhiri aja ya untuk survei kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Jadi kan ini hanya sebuah tontonan semata aja ya, untuk hiburan aja. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini kita menelusuri di atas yang mitosnya itu ada sebuah batu, dan batu itu katanya ada berpenghuni itu. Ini hanya dengar narasumber-narasumber yang dari sekitar ini, dan ini masih di Jarul Tarogong Kaler, masih daerah Garut. Jadi malam ini kita tidak bisa berbicara panjang lebar karena sini udah malam. Kita telusurin aja ada apa dan mitos apa yang ada terjadi di sini. Mari. Mana jalannya nih? Ini malam juga bertepatan malam Jumat, tengah malam kita masuk. Ini ada gerakan pemisah yang lain, pasif, yang di atas pasif.
Ini pohon lumayan juga pemirsa auranya. Assalamualaikum. Oh, ini jalan keluar ini. Kita kemana ini? Wah, lagi apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rijal Goib. Permisi, numpang lewat. Kita memberi salam kepada penghuni-penghuni makhluk kegelapan. Apalagi ini bertepatan malam Jumat. Assalamualaikum. Terus naik dulu misalnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, karena ini malam Jumat bisa. Sini sudah ada satu pemirsa, seperti siluman pemirsa, siluman. Bedanya dengan yang lain gimana ya, Bang? Seperti kate gitu. Ini belum kuntilanak, belum kelihatan nih, saya lihat. Cuman sudah ada siluman. Ya, beda. Jadi kok siluman itu ininya agak panjang, telinganya gitu. Seperti telinga kalong. Ke binatang kelelawar. Saya ngeliat dulu ke atas misalnya. Ular.
Di depan saya ini ada sosok ular tapi kecil, cuman dia tidak berbentuk seperti manusia tapi ular, tapi ini gaib. Karena matanya berkedip. Kalau ular yang berkedip matanya ini biasa gaib, bisa sejengkal, setangan besarnya gitu. dia. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, saya mau numpang jalan ke atas, jangan ganggu. Alhamdulillah. Sini bisa. Tadi. Oh, di dalam situ ya. Iya. Kepalanya itu cuman matanya berkedip. Astagfirullah. Ada sosok pemirsa di batu. Batu putih ini pemirsa. Ampura. Permisi Rijal Goib yang ada di sini. Kami tidak minta apa-apa, kami tidak mau apa-apa. Kami ingin cuman mau buka mitos. Apa benar di sini? Benar, dia bilang. Di sini ke tempat saya, rumah saya. Dihuni sama dia gitu ya. Boleh saya jalan? Oh, ini perempuan permisa, setengah baya, sekitar umur 20-an, 21, 22 gitu. Ya, Malah itu. silakan itu. Oh, ini batu bukan sembarangan gitu ya, Beh? Iya, Biasanya kan di sini banyak penambang batu, kan ini dekat juga dengan jalan gedenya. Ini kan dibiarin aja nih. dia karena ini nggak bisa batu ini permisi, dia bersila tangan permisi. Dia mau menyuruh saya untuk mengambil barang dengan dia, bisa. Oh, ngasih barang gitu. Iya. Kesini, sebelah sini. Kalau paranormal atau indigo bisa melihat dia berdiri dengan baju kuning begini posisinya. Saya tidak bisa ngebaterai antara batu dekat pohon kecil, dia berdiri begini bisa. Dia mempersilahkan suruh ngambil. Terus jenis apa tuh, Bah, itu misalnya? Batu Akik. batu akik, cuman ada cangkang. Insya Allah nanti saya kesini. Kalau mau ambil sekarang, dia bilang nanti takut ketahuan subuh. Dia mau pulang. Jadi dia ini memaksa saya untuk mengambil permisa, karena sebentar lagi dia akan pulang, karena ini dalam keadaan bulan puasa barangkali.
bentar lagi tahu tahrim apa dia akan mau pergi. Cuman batu ini dia belum kasih tahu membuat siapa gini. Saya mau tanya dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya, boleh dia, boleh kak, boleh yang megang kamera, demi yang penting dia diurus, membantu. Model batunya kita belum tahu, jadi boleh saya, boleh kamu, yang kameramen saya, dia bilang. Asal jangan dipakai buat apa orang lain yang Jangan dikasih ke yang lain. nah, karena dia tahu berdua, jadinya antara saya atau kamu, jadi jangan ada pihak lain yang memakai. Gimana? Pelan-pelan, bismillah. Oh, dia nunjukin di sini, di batu ini. Tapi saya tidak punya persyaratan apa-apanya, nggak punya ini. Dia nggak, asal diambil aja buru. Ada dua baterai saya. Dia sekarang naik di atas, dia sekarang ada di atas, pemirsa, memantau saya supaya mengambil. Dia belum pergi sebelum, jadi dia ini tidak akan pergi sebelum barang ini ketarik sama kita gitu. Jadi kalau sudah ketarik, dia baru pergi, pemirsa. Coba lihat di sini dia naruhnya. Sini pemirsa. Ya, dia menyimpan katanya di bawah tumpukan ini. Apa itu? Ada gerakan bisa. Dan kita
kita dapat mengambilnya. Permisi saya, coba diiniin Trik, lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, zatullah, sifatullah, fadat, wujudullah, fadat. Allahu Akbar. Allah. Sirullah, zatullah, sifatullah, fadat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La haula wala quwwata. Tuh situ tuh, dia ada di situ. Nah, dia pindah, dia menunjukkan bahwa sekarang dia mau pergi. Ini buat dipakai, terserah buat siapa. Kalau kamu mau ambil, tapi kamu biasa kasih ini. Saya udah terlalu banyak kan. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Ada. Ini saya punya. Dia takut berbenturan, ambil. Ada dikasih. Kasih Bentuknya apa tuh? Asalnya memang dari hujan batu juga, tapi dia seperti penunggu di sini, cuman dia berpakaian serba kuning gitu. Jadi dia perempuan, sekitar umur 22 tahun, masih muda. Masih muda. Dia masih muda, tapi dia bukan sosok ular, bukan juga, tapi dia berbentuk seperti ya manusia, cuman dia mempunyai kaki seperti burung, apa? Oh, kakinya itu. Kuku kakinya seperti ya burung elang lah, agak ada cakar, tapi di kaki bawah gitu. Ya, ya. Kalau di tangan atas enggak. Jadi dia buat terbang, nemplok gitu. Kayak burung lah gitu. Seperti burung. Tapi dia wujud tetap, cuman kakinya. Jadi dia kakinya, kalau kita kakinya panjang, kalau dia nyengklop gitu. Ya, jadi yang anehnya itu kakinya berbentuk kayak elang gitu ya. Kayak cakar elang gitu. Jadi gini kakinya. Itu sejenis apa tuh sih? Saya belum pernah ngelihat. Gitu atau gimana? Baru ini saya ngelihat kakinya begitu. Iya, iya. Jadi seperti bidadari tapi kakinya gitu. Tapi di atas dari sini itu normal dia, Iya. manusia normal. Cantik, tangannya tetap normal, kuku-kuku bagus, rambut bagus, semua muka bagus, nggak ada cacat semua, bentuk badan bagus. Pakai kemban segini, selendang mesin kuning. Dia juga pakai kemban segini batas, terus ada selendang kuning dililit. Rambut urai biasa. Nah, ini pakai itu kayak itu kain sampai segini batasnya. Oh, Nah, kayak orang-orang dulu lah. Iya, pakaian. itu orang-orang dulu, kemban semua. Sampai di sini tutup dada. Nah, sini ada selempang kuning, kainnya panjang. Itu menutupin sampai ke ini dia rambut dia. Jadi dia gitiin gini apa rambutnya di ini pakai selendang kuningnya itu. Cuman
pas dilihat kakinya itu dia begini, jadi kakinya nah begini. Kalau kita begini dia agak begini kakinya, kayak nyangklok. Kayak cakar gitu ya. Nah, kayak cakar. Oh, emang saya baru ngedenger tuh tentang nah itu ya, tentang wujudnya gitu. Ya, dia ada di sini bisa. Maka tidak susah karena dia menunggu kita mengambil, tidak memakai banyak energi. Kalau kita maksa-maksa gitu ya, itu biasa kita harus pakai ritual, pakai segala macam. Tapi kalau dia memberi, dia menunggu, dia memang milik kita, milik saya gitu. Pantesan saya pengen jalan malam ini gitu, keluar, ternyata itu ada tarikan ke sini gitu. Jadi kita ke Atas lagi ya. Ini kan batunya kita sudah ke tempat ini ya, Bay. ya, Kami coba untuk ke atas lagi lah. kita naik ke atas. Assalamualaikum wa ibadillah sholihin. Ini ditungguin sosok masuk. Ini Gundurwo bisa. Tapi Gundurwo ini langsung pergi pas kita naik. Karena aura yang tadi batu itu yang didapat, aura batu itu la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, itu kuntilanak. Pantesan di sini Gundurwo. Nah, di pohon ini Gundurwo. Di situ kuntilanak. Mana? Ini. Oh, itu pohon yang disorot. Ya, yang disorot nih tempat kuntilanak ada tadi lagi duduk di batang yang kecil nih. Nah, di sini lakinya juga lagi duduk. Tadi gitu. Nah, cuman pergi menghilang. Kalau istrinya baru saja langsung pergi. Pas di baterai dia langsung Pergi. ya. Mengganggunya dia itu ke yang ngolah lahan ini apa tuh, Bay? Jenis apa tuh mengganggunya itu, dengan cara apa gitu? Sakit terus dikasih impian gitulah, ditakut-takutin. Oh, supaya jangan di Nah, maka batasnya cuma sampai batu itu tadi. Kalau batu itu dia baik itu sampai ke atas sini mulai. Kita coba ke situ. Belum apa-apa pemirsa, sudah ada gambar dari siluman seperti siluman bersayap pemirsa. Tadi sebentar lewat itu siluman bersayap, jadi seperti kayak kelelawar tapi kepala manusia pemirsa. Tapi bentuknya dia seperti kelelawar kecil, tapi cuman kepalanya manusia. Tadi lewat terbang warna hitam. Pas kita mau melintas, dia dari sana
dari sana pemirsa langsung melintas. Kemudian tadi ketembak sedikit kamera, Ya. dia warna hitam belebat, maka saya agak bertahan untuk mundur dulu itu. Ini ada apa ini di sini, sehingga membuat banyak kendala ke sini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada yang mau menyerang saya dari dalam ini, bisa. Lumayan luas juga ya. Baru berapa langkah sudah ada Ada yang datang lagi. ya. Coba para indigo saya tidak bisa nembak langsung ke dianya. Saya cuma di atas, dia ada posisi pokok kena sinar saya, tapi dia bukan di sinar tapi di atas itu. Nah, di atas pohon itu ada sosok kuntilanak bisa yang dari pohon ini. Dia sini sekarang pindah, dia menyeringai, kayaknya dia sangat benci sama terutama nih kameramen saya. Dia tetap nyuruh itu dibuang katanya. Iya. Kalau mau aman katanya masuk ke sini, karena itu buat dia bermasalah, buat dia nggak ketulungan lah, kayak apa orangnya, jadi dia sebel gitu. Apa urusan kamu suruh ngebuang? Di sini biarpun kamu ada di sini tidak bisa suruh ngebuang, saya diberi. Iya, kamu diberi, dia bilang, tapi jangan masuk wilayah saya. Ini masuk wilayah saya. Nah itu. Jadi dia nggak suka juga sama si Nyai ini. Kesukaannya kenapa gitu ya? Hah? Dia lebih kuat, maka dia nggak berani ke sana. Tapi si Nyai bisa kemana-mana gitu. Pantesan kita waktu mau naik niat ke atas itu disuruh ambil dulu. Tuh. Jadi kita kan nggak tahu nih pemirsa. Kenapa? Karena ini malam Jumat, dia suruh ambil dulu, dia tungguin, sudah ambil, dia hilang, kita naik ke atas. Coba kalau nggak ada dia memberi itu, hari itu juga dia ngambil. Bentrok sampai yang di sini. Iya. Nah itu suruh buang yang dipegang sama kameramen. Jadi tujuan kita kan cuma batu tadi ya. Iya. Cuman ini kan ada tempat lain sini. Cuman karena dia makhluk, dia lebih tahu tujuan kita ini mau kemana gitu. Maka kalau istilahnya dia membantu nolong, sudah langsung ya. Nggak langsung kasih begitu. Memang semuanya tujuannya semua ke Allah. Pemirsa, kita yakin kepada Allah. Jadi kita bukan yakin kepada batu. Cuman itu istilahnya syaratnya aja dia memberi itu. Jadi syarat dia tetap kita ke Allah. Buktinya makhluk di sini suruh ngebuang itu barang.
Kalau tidak bermasalah dengan batu itu, mereka tidak ngomong buang. Malah saya yang disuruh masuk, ini disuruh pulang. Oh. Itu. Ini sudah tidak sehat pemirsa, karena yang di atas ini dia manggil temannya yang di atas bukit ini. Oh, di atas gunung itu. Ya, ini sudah turun ke sini, kepaksa pemirsa, saya minta maaf. Mundur sedikit. Bisa. Ini kabut hitam pemirsa depan mata saya ini. Indigo juga tahu ya, lihat, atau paranormal atau orang yang peka di ini hitam semua nih pemirsa, udah mendekat ke arah saya nih, kabut hitam ini berputar nih, ini mendekat ke arah saya, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Coba nanti di komen pemirsa, ini yang datang dari atas gunung situ pemirsa, turun. Allah. Allahu Akbar. Maaf pemirsa, tadi ada benturan sedikit. Jadi ada aura hitam benar. Saya juga lupa baterai saya di mana lagi. Karena ini bertepatan malam Jumat, kita naik di wilayah yang belum pernah kita jajak, kita naik. Mereka pengen jajal, maka yang turun malah dari pohon dia manggil, nih dari kuntilanak ini. Hanya permasalahan sedikit, cuman masalah pemberian. Jadi dia sudah menjajakin ke kita, kekuatan power kita gitu. Maka dia nurunin situ. Maka tadi di sini kelobat hitam besar. Iya. Bentar ini. Maka kalau indigo ataupun orang-orang paranormal yang matanya kasat gitu, lihat aja di depan saya, coba lihat di depan ini pemirsa, dari mulai sini, dari mulai bawah ini pemirsa, terus naik ke atas, ini kabut hitam pemirsa. Kalau saya bicara, saya dibilang wadul, ngebohong, tapi kalau orang-orang yang punya batin, mata batin ke-6, mereka akan tahu di sini. Jadi cap jempol. Ya. Tanda dari makhluk itu turun dari mana? Ya, jadi hitam kasar. Jadi sini hitam teman. Jadi bentur. Yang turun dari itu tuh hitam. Maka hitam-hitam tinggi-tinggi besar semua. Cuman wajahnya hitam semua. Jadi turun dia bentuknya hitam. Dan alhamdulillah sekarang dia malah pergi melejit kembali ke arah dia datangnya ya. Datangnya ke sana.
Nah, di tempat ini pemirsa, ini sudah beda pemirsa. Ini semua ditumbuhin, ini tidak pemirsa. Ini menghadap satu arah dan menghadap satu arah. Jadi tidak perlu duduk situ tapi duduk sini. Bisa untuk mencari power kekuatan, maka dibikinnya tempat pemirsa. Ini alami pemirsa. Coba di baterai. Alami. Oh, kayak buat duduk gitu ya tuh. Beda ya. Semua ini tidak dibabat asli, tapi di sini kering. Ya, kering. Ya, ini alami. Ada apa di sini? Nah, di sinilah unsur semua barang yang ada di pohon ini dan barang yang ada di sini dan juga yang ada di sini itu akan keluar. Oh, nih. Tembusnya, ngadapnya harus ke Gunung itu. ya. Itu biar apa tuh, Beh? Ditemenin gitu. Jangan salah gunain orang. Karena ini tempat minta yang nggak benar. Lihat goyang angin, tapi nggak berani lari karena pas pukul sini sudah ada tuh aura getaran dia nih pemirsa. Pohon ini, tapi dilihat di kiri kanan tidak bisa. Ini aura getaran. Dan di pohon itu tidak ada goreangan, tidak ada angin. Sini juga tidak ada angin, tapi tidak ada getaran. Aura dia, nah itu. Karena di sini dia nyimpan, di situ dia nongkrong. Karena jadi pusar, maka dia satu rumpun di sini pemirsa. Kalau ditarik benang dia satu. Oh, sejajar ya sama yang saya ini lagi batuk bisa. Tapi apa boleh buat, benturan fisik dengan metafisik tidak bisa dihindarin. Semua itu hanya dengan kekuatan Allah, karena manusia tidak ada yang bisa kuat. Manusia hanya dengan kekuatan Allah. Kita mohon hanya kepada Allah, karena kalau manusia punya kekuatan itu punya kesombongan. Punya kesombongan tidak ada ilmu yang bagus pemirsa. Ilmu sombong tuh nggak ada. Dan kita sekarang, karena ini sudah larut malam pemirsa, sudah mulai jam 1:30 dan juga sudah mulai tahrim di masjid karena ini bulan puasa. Undangan jalan ceritanya di sini, kami mendapat satu hadiah batu yang sudah ada cangkangnya, dan batu itu saya berikan kepada kameramen saya biar dia yang megang gitu. Jadi ketika kami kesini, yang mitos orang sini memang benar pemirsa, di atas ini berat pemirsa untuk dibikin kebun, kecuali nanti ada orang-orang yang pintar dulu yang kesini untuk mediasi ke makhluk yang dari sini, barangkali baru bisa. Kalau hanya semena-mena dia ngerjain, bahaya bisa sakit. Nah, jadi kita bukan tidak percaya dengan makhluk gaib, bukan kita cuma masalah tahyul, karena gaib ini ada dan kita bersinggungan dengan gaib ini hanya tipis jarak kita bisa. Jadi kalau orang yang mengerti tentang pergaiban, apa-apa orang-orang spiritual gitu, orang spiritual ini bukan hanya dukun aja,
kiai juga, ulama juga, ustadz juga bisa jadi spiritual. Jadi bukan semua perdukunan. Spiritual ini tidak bisa dianggap dukun, tapi spiritual ini ada orang yang bisa untuk menembuskan alam metafisik gitu. Jadi itu perbedaannya. Jangan dianggap spiritual ini perdukunan, pemirsa. Jadi mohonlah berpikiran dewasa untuk menonton. Jadi kalau tidak mengetahui tentang pergoiban, ya kita nonton aja, kita diam. Harwil kalam, karena ini sudah larut malam, sudah jam 1:30, kami masih di atas puncak. Saya dengan kameramen akan menutup siaran kami hari ini. Mohon maaf kalau punya salah kata, karena kami manusia tidak lepas dari kata ucap. Kami minta dimaafkan, karena ini dalam bulan puasa. Ini anggap saja kita sebagai hiburan, kita menonton. Mudah-mudahan ini bisa menghibur para pemirsa yang ada di rumah. Harwil kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.